Hai semuanya, saya Putri Fadila Zoira dengan NIM S1S124076. Pada kali ini saya akan membahas tentang jurnal penelitian saya yang berjudul Analisis Performa Algoritma Decision Tree Data Tabular Metrik Keberlanjutan Industri Fashion Global. Penelitian ini saya lakukan menggunakan tools Rapid Miner Studio, yang dimana hasilnya ini tuh cukup menarik karena justru dapat membuktikan sebuah keterbatasan dari pendekatan mesin learning yang umum digunakan. Nah, jadi di sini di jurnal ini kita tuh akan membahas pengukuran persepsi masyarakat terhadap komitmen lingkungan industri fast fashion global kini yang menjadi aspek krusial bagi reputasi merek. Nah, namun pemodelan prediktifnya itu sering terjebak di dalam asumsi bias bahwa metrik operasional internal berkorelasi langsung dengan sentimen publik, yang dimana penelitian ini tuh pembentukan label sentimen sosial. Eksperimen ini tuh dilakukan menggunakan Rapid Miner Studio dengan mengimplementasikan algoritma decision tree pada dataset tabular berisi 3.000 data operasional. Nah, tahapan pra-pemrosesan ini tuh melakukan seleksi fitur numerik, terus penentuan peran atribut, dan juga normalisasi Z-transformation. Nah, pembagian data ini tuh menggunakan metode split data dengan rasio 70-30, yang dimana hasil pengujiannya itu menunjukkan bahwa model decision tree itu menghasilkan akurasi yang sangat terbatas sebesar 34,13%. Nah, evaluasi metrik konfusi ini itu mendeteksi bias prediksi ekstrim ke arah kelas neutral dengan recall kelas positif hanya 1% dan kelas negatif itu 3,07%. Nah, hal ini tuh membuktikan secara empiris bahwa variabel internal operasional perusahaan itu bersifat independen dan acak terhadap sentimen publik. Penelitian ini tuh berhasil membuktikan batas kritis penggunaan data internal operasional, namun memiliki kekurangan pada ketiadaan fitur kontekstual luar yang dinamis. Nah, jadi di jurnal ini tuh dia akan membahas tentang metrik keberlanjutan, sentimen sosial, distribution, dan juga rapid manner studio. Nah, langsung saja kita langsung membahas tentang pendahuluannya. Nah, jadi industri fashion global saat ini tuh tidak hanya bicara soal tren, tapi juga soal isu lingkungan dan juga keberlanjutannya. Nah, perusahaan fashion itu dia berlomba-lomba untuk menekan emisi karbon, menghemat penggunaan air, dan juga meningkatkan skor kebutuhan operasional mereka. Nah, jadi dari situ muncul deh pertanyaan-pertanyaan yang menarik, seperti apakah angka-angka metrik internal perusahaan itu benar-benar bisa memprediksi bagaimana persepsi publik terhadap merek tersebut. Lalu, banyak penelitian sebelumnya mengasumsikan bahwa semakin bagus performa lingkungan sebuah perusahaan, itu maka sentimen publiknya itu juga akan positif. Tapi, apakah asumsi itu valid? Nah, inilah yang akan saya uji secara objektif dalam penelitian ini. Nah, jadi tujuan dari penelitian ini dia itu untuk menguji secara objektif sejauh mana keterkaitan logis metrik internal keberlanjutan industri fashion terhadap pembentukan label sentimen sosial tersebut. Eksperimen ini dirancang menggunakan perangkat lunak Rapid Miner Studio dengan menerapkan serangkaian pipa pemrosesan data-data pipeline standar industri, termasuk seleksi fitur dan normalisasi Z-transformation saat evaluasi dampak kedalaman pohon keputusan maksimal depth-nya itu 20. Nah, hasil penelitian ini itu diharapkan dapat memberikan kontribusi kritik dan juga tolak ukur akademis baru mengenai keterbatasan penggunaan data metrik internal dalam peramalan aspek sosial psikologis masyarakat. Nah, di sini dapat dilihat bahwa penelitian
Di sini adalah metode penelitiannya. Kita lanjut ke metode penelitiannya, yang dimana di sini tuh penelitian ini tuh menerapkan metode eksperimen kuantitatif berbasis siklus proses penambangan data standar, yang dimana secara keseluruhan itu dia arsitektur pemodelan datanya itu dibangun dalam kanvas utama RapidMiner dengan dari kiri ke kanan menggunakan urutan pipa operator meliputi pertama itu ada Ricci SV, habis itu kita ada select attribute, habis itu ada set role, habis itu di normalize, lalu lanjut ke operasi split data. Setelah di operasi split data itu eh, kita masuk ke algoritma yang digunakan tuh apa. Nah, yang di sini kita gunakan itu decision tree. Terus itu kita akan apply modelnya dan juga kita akan menampilkan performance-nya. Nah, secara keseluruhan arsitektur pemodelan pipa data ini dapat dilihat pada gambar ini. Di sini sudah dapat terlihat dari CSV sampai performance. Ini tuh adalah model testingnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahapan ekstraksi dan juga pra-pemrosesan data. Dan ini dia masih termasuk dalam metode penelitiannya. Yang dimana di sini proses penambangan data ini tuh diimplementasikan secara naratif dan mendalam menggunakan serangkaian komponen fungsional terintegrasi di dalam kanvas kerja RapidMiner. Nah, fungsi teknis dan konfigurasi dari masing operasi arsitektur ini dijabarkan dari eh, berikut ini. Yang pertama itu ada Ricci SV. Nah, operator ini dia itu bertindak sebagai gerbang masuk data, yang dimana dia ini tuh bertugas untuk mengunduh datanya, lalu mengurai dan juga membaca dataset tabular fashion global yang memuat 3.000 baris data dari dataset yang saya punya itu, dan serta metrik dampak lingkungan secara terstruktur. Nah, selanjutnya setelah dilakukan read CSV, kita akan menggunakan operator select attribute, yang dimana ini tuh digunakan untuk melakukan seleksi fitur atau fitur selection dengan parameter atribut filter type yang dikondisikan pada mode subset tersebut. Jadi nanti kolom string atau kategori bernilai nominal tinggi seperti brand dan juga country itu akan dieliminasi sepenuhnya dari ruang komputasi. Nah, strategi ini diambil untuk mereduksi noise statistiknya, sehingga nanti bakal menyisakan numerik esensial seperti carbon emission CO2e, water usage million liters, sustainability score, and cost index, compliance score, ethical rating, dan juga sentiment score-nya. Nah, selanjutnya setelah dilakukan select fitur, kita akan melakukan set role. Nah, di sini, oke. Nah, di sini operator ini tuh dia menetapkan status fungsional dari atribut data, yang dimana atribut sosial sentimen label itu diatur menjadi peran labelnya atau variabel targetnya. Jadi variabel target dari dataset ini tuh dan penelitian ini itu adalah si sosial sentimen label ini, yang dimana ini tuh dia eh, apa kelas klasifikasi eksklusifnya itu ada 3. Yang pertama itu ada positif, netral, dan juga negatif. Dan atribut lainnya secara otomatis itu berperan sebagai prediktor atau regular. Nah, selanjutnya kita masuk pada transformasi dan pemodelan algoritmanya. Nah, tahapan berikutnya setelah data bersih itu akan dilakukan penyetaraan skala nilai prediktor. Nah, langkah ini juga krusial untuk menghindari bias algoritma akibat dari jomplangnya rentang nilai antara prediktor, misalnya emisi karbon yang mencapai jutaan satuan berbanding dengan rating etika yang hanya berupa satuan kecil. Nah, metrik penormalan skala data numerik ini tuh melalui metode Z transformation yang ditunjukkan oleh persamaan Z sama dengan X kurang tanda ini dikurang dengan ini. Nah, yang dimana ini tuh merupakan nilai aktual fitur. Yang dimana ini tuh adalah mewakili nilai rata-rata min, atribut, dan juga yang ini dia itu menunjukkan nilai standar deviasi populasi data. Nah, evaluasi setelah proses transformasi itu akan dijabarkan melalui tahapan operasional berikut. Nah, selanjutnya, dia tuh akan lanjut lagi ke operator split data. Yang dimana di sini itu kita akan mengsplit datanya menjadi 2, yaitu
70% untuk training setnya yang gunanya untuk membangun basis pengetahuan modelnya, dan juga 30% itu untuk pengujian data atau testing set sebagai instrumen validasi independennya. Lalu kita akan masuk pada algoritma apa yang digunakan. Nah, yang di sini kita gunakan itu decision tree. Aliran data training ini dimasukkan dalam operasi decision tree, lalu fokus eksperimennya itu akan diarahkan pada pengujian algoritma dengan melakukan modifikasi parameter struktur. Nah, struktur pohon secara agresif, yang dimana tingkat kedalaman maksimal pohon percabangannya itu maksimal depth ditingkatkan hingga mencapai level 20 dengan kriteria pemisahan gain ratio. Nah, selanjutnya, apply model dan performance klasifikasi. Lalu kita mengaplikasikan model yang telah kita buat dan melihat performance klasifikasinya. Nah, di sini itu pasangan operator itu terakhir ini itu bertugas menerapkan struktur aturan keputusan yang telah dibangun oleh pohon bercabang kedalaman 20 pada data latihan ke dalam data uji testing set, yang kemudian nanti bakal dievaluasi performa prediksinya melalui matriks konfusi atau confusion matrix untuk menghasilkan akurasi numerik akhir. Nah, kita lanjut lagi pada hasil dan pembahasan. Nah, di sini kita bisa lihat analisis datanya. Dataset yang digunakan berisi 3.000 data industri fast fashion dari berbagai merek dan juga negara. Nah, dataset ini dia itu mencakup ada aspek produksi lingkungan, sosial, ekonomi, dan juga sentimen publiknya. Nah, variabel yang digunakan itu antara lain ada brand, ada country, ada year, monthly production, average item price, carbon emission, water usage, landfill waste, working hours, child labor incidence, return rate, social sentiment label, sustainable score, transparency index, compliance score, and ethical rating. Yang dimana dataset ini tuh dia memiliki karakteristik multidimensi karena menggabungkan indikator ekonomi, lingkungan, dan juga sosial dalam satu himpunan data aja. Nah, kondisi ini tuh memungkinkan dilakukan analisis klasifikasi untuk memprediksi persepsi masyarakat terhadap suatu merek berdasarkan berbagai faktor operasi dan berkelanjutan. Nah, hasil evaluasinya, setelah rangkaian pipa operator di dalam Rapid Miner Studio itu dijalankan hingga selesai, sistem itu akan memindahkan luaran ke tab Resolve untuk dianalisis melalui conversion matrix pada operator performance classification. Nah, hasil pengujian performa akurasi dari skenario algoritma decision tree standar dengan parameter maksimal depth-nya itu 20 disajikan pada tabel ini. Yang dimana kita itu mendapatkan akurasi hanya sebesar 34,13% aja. Yang dimana true neutral satunya dengan Pratt neutralnya itu hanya bernilai 689 aja, uh, yang benar-benar yaitu ter uh, benar, maksudnya kayak data ini tuh benar gitu loh. Nah, terus dia ini uh, terus ini rate positifnya ya, yang masuk dalam uh, kelas positif itu hanya 8 rate positifnya, lalu true neutral rate negatif itu hanya 22, dan akurasi untuk netral itu hanya berada di 95%, 95,83% aja. Ini adalah kelas recall-nya. Nah, lalu kalau true positif rate neutralnya itu hanya 67,2 yang berada benar di positif dan pret neutralnya. Terus kalau true positif dan pret positif itu hanya 7, dan true positif dan pret negatif itu hanya 20, dan kelas recall-nya itu 1%. Nah, lalu ada true negatif, dia ini tuh di 648, ini 14, dan juga yang ini 21. Dan hanya di 3% aja kelas recall-nya. Nah, ini itu berarti hanya 21 data yang benar, dan yang ini oke, jadi maksudnya ini tuh yang misalnya ini ya, ini tuh berarti hanya misalnya yang ini kan 1%. Nah, dari ratusan data ini hanya 7 data aja yang benar.
Terus kalau yang negatif ini hanya 21 data aja yang benar. Kalau kalau yang ini dia berarti hanya 95,83% aja yang benar. Dan di sini adalah class precision-nya. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa model itu tidak benar-benar belajar pola, melainkan hanya menebak neutral terus. Karena itu pilihan paling aman secara matematis untuk meminjamkan error. Nah, kenapa ini tuh terjadi? Karena metrik operasional internal seperti emisi karbon, lalu penggunaan air itu tidak memiliki korelasi yang kuat dengan sentimen publik. Sentimen sosial itu bersifat sangat dinamis dan dipengaruhi banyak faktor eksternal yang tidak ada dalam dataset ini. Jadi berapapun kedalaman pohon yang kita tambah itu, kalau fondasi datanya itu tidak punya hubungan logis dengan targetnya, hasilnya itu tidak akan berubah signifikan. Seperti itu. Nah, terus ini kita masuk lagi pada visualisasi conversion matrix-nya. Nah, dari Nah, berdasarkan pada gambar 4 ini, dia itu terdapat indikasi grafis yang sangat kuat mengenai terjadinya penumpukan data atau data clustering pada koordinat tertentu. Sumbu X dan Y itu secara berturut-turut merepresentasikan indeks numerik untuk kelas prediksi dan juga kelas aktual, sedangkan sumbu Z merepresentasikan dimensi vertikal untuk jumlah frekuensi data atau instance cloud. Nah, melalui visualisasi gambar 4 terlihat dua buah tiang merah itu menjulang sangat tinggi mendekati skala 700 pada sumbu Z. Nah, fenomena visual ini tuh merepresentasikan sel true neutral 689 data. Ini tuh merepresentasikan ini serta akumulasi salah prediksi ekstrem di mana data aktual positif 670 data dan negatif 648 data seluruhnya dipetakan secara bias ke dalam kelas prediksi neutral. Nah, sebaliknya titik-titik merah lainnya itu berada sangat rendah. Yang ini tuh sangat rendah karena frekuensinya itu mendekati nol. Karakteristik visual 3D ini tuh membuktikan secara konklusif bahwa algoritma decision tree standar mengalami kegagalan fungsi pemisahan splitting prediktor, yang akibatnya ketiadaan korelasi logis antar metrik internal ini, model mengambil jalan pintas matematis dengan melemparkan mayoritas instance ke dalam cluster dominan neutral demi meminimalkan nilai loss function. Yang dimana hal ini tuh menjelaskan penyebab hancurnya nilai precision recall pada kelas positif dan negatif hingga ke tingkat kritis, yang mengakibatkan akurasinya yang didapatkan itu hanya berada pada kisaran 34,13% aja. Nah, Kesimpulan dari penelitian ini, penelitian klasifikasi metrik keberlanjutan fashion terhadap label sentimen sosial menggunakan Rapid Manner Studio telah berhasil dilakukan sesuai kaidah metodologi komputasi, yang dimana kesimpulan utama dari eksperimen ini dia itu menunjukkan bahwa model decision tree standar itu menghasilkan akurasi yang sangat terbatas sebesar 34,13% dengan kecenderungan bias tebakan yang ekstrem pada kelas neutral. Manipulasi parameter kedalaman maksimal pohonnya itu hanya sebesar 20 juga terbukti secara teoritis tidak akan menyelesaikan masalah ketidakterikatan data dan justru berisiko merusak akurasi akibat jebakan gejala overfitting. Nah, akurasi yang tertahan di kisaran angka 34% ini dia itu membuktikan secara empiris bahwa variabel internal operasional lingkungan perusahaan ini tidak memiliki pola korelasi terstruktur dalam menentukan sentimen sosial publik. Nah, kelebihan dari penelitian ini dia itu keberhasilannya dalam memberikan pembuktian batas kritis penggunaan data internal operasional secara objektif menggunakan arsitektur pohon keputusan. Nah, adapun kekurangannya terletak pada ketiadaan fitur kontekstual luar yang dinamis. Nah, saran untuk penelitian ini mungkin berdasarkan keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini, pengembangan model selanjutnya sangat disarankan untuk mengombinasikan metode klasifikasi data tabular ini dengan pendekatan NLP atau disebut dengan Natural Language Processing pada data teks media sosial yang real. Penggunaan ekstraksi teks menggunakan algoritma NLP seperti integrasi operator tokenized di dalam Rapid Miner Studio ini tuh diharapkan mampu menangkap indikator persepsi dan dinamika sentimen masyarakat secara lebih holistik sehingga dapat menutupi kelemahan metrik operasional internal yang bersifat independen. Oke, mungkin itu saja dari saya.
Mungkin kalau ada misalnya yang dibingungkan atau yang ingin dipertanyakan bisa komen di komentar. Baiklah, terima kasih. Bye-bye semuanya.